Sering pusing sama pelajaran biologi yang, aduh, rumit banget. Gimana kalau kita coba ubah semua itu jadi sebuah permainan yang seru dan asyik? Yuk kita bedah bareng-bareng caranya. Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngerasain gimana pusingnya menghafal diagram dan proses biologis yang super kompleks. Rasanya frustrasi banget, tapi tenang, ada loh cara yang lebih asik dan kita akan kupas tuntas sekarang juga. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Metode belajar yang gitu-gitu aja, di mana kita cuma dengerin guru ceramah, seringnya bikin kita jadi pasif. Akibatnya, materinya jadi susah banget nempel di otak. Dan yang lebih parah, kemampuan kita untuk berpikir kritis jadi nggak keasah. Padahal itu penting banget loh. Oke, sekarang kita beralih ke solusinya. Gimana kalau kita coba lihat belajar dari sudut pandang yang beda? Kita ubah yang tadinya tugas jadi sebuah permainan yang menarik. Sebelum kita loncat ke permainannya, penting banget buat kita paham filosofi di baliknya, yaitu pembelajaran kooperatif. Idenya sebenarnya sederhana, tapi kuat banget. Kita itu belajar lebih baik kalau kerja bareng-bareng. Saat sukses satu orang, itu jadi sukses buat semua anggota tim. Dan inilah bintang utama kita, Teams Game Tournament, atau disingkat TGT. Model ini mengambil semangat kerjasama tadi, terus ditambahin sedikit bumbu kompetisi yang sehat lewat permainan dan turnamen. Asik kan? Loh, ini kan ular tangga. Beneran! Keren banget ya. Gimana permainan masa kecil kita ini ternyata bisa disulap jadi alat belajar yang super efektif, bahkan buat topik serumit biologi. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari tantangan di kelas, lalu kita masuk ke cara kerja permainannya, kita inkip juga plus-minusnya, dan nanti di akhir ada contoh nyata yang seru banget. Sudah siap? Jadi, gimana sih cara kerjanya di dalam kelas? Yuk kita lihat langsung langkah-langkah praktisnya. Proses TGT ini punya alur yang jelas banget. Pertama, guru jelasin dulu materinya. Kedua, siswa dibagi jadi tim-tim kecil yang isinya campur aduk. Ketiga, nah ini dia bagian paling serunya. Tim akan main game sambil jawab pertanyaan. Keempat, ada turnamen di mana kita bakal adu pinter buat dapetin poin. Dan kelima, pengumuman tim pemenang dan dapat hadiah. Siklus ini benar-benar bikin semua orang jadi terlibat aktif. Tentu aja, nggak ada metode yang 100% sempurna. Biar kita paham betul, kita harus lihat dari dua sisi ya kan? Apa yang bikin metode ini hebat, dan apa aja tantangannya. Kalau dari sisi positifnya, metode ini benar-benar bikin kita paham lebih dalam, bukan cuma hafal di luar kepala. Kelas jadi hidup banget, karena ada kerja tim dan motivasi jadi meningkat. Tapi ada juga kekurangannya. Siswa yang lebih jago kadang frustrasi karena harus jelasin ke temennya, kelas juga bisa jadi rame banget dan butuh waktu yang nggak sebentar. Jadi, kuncinya ada di guru yang harus pinter banget jadi fasilitator. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Permainan ini tuh bukan cuma soal jawab pertanyaan dengan benar. Ada tujuan yang jauh lebih besar dan lebih penting di baliknya. Tujuan utamanya adalah membangun kemampuan penalaran. Ini tuh kemampuan berpikir tingkat dewa, kemampuan buat ngambil informasi, menganalisisnya secara logis, terus menarik kesimpulan. Ini bukan sesuatu yang kita punya dari lahir loh, tapi harus diasah dan dikembangkan terus-menerus. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasin kenapa model kayak TGT ini berharga banget. Belajar pasif nggak bakal bisa ngebangun kemampuan ini. Kita, para siswa, harus terlibat aktif, berdebat, mecahin masalah bareng-bareng, biar kemampuan penalaran kita makin tajam. Oke, biar lebih kebayang, kita coba simulasi sedikit ya. Bayangin kita lagi main TGT, terus kita dapat kotak pertanyaan tentang gerak refleks. Ini pertanyaan yang sempurna banget buat game ini. Sesuatu yang kita semua pernah alami, tapi mungkin nggak paham betul gimana cara kerja biologis di baliknya. Jadi, gimana tuh prosesnya? Jawabannya ada di gerak refleks. Ini adalah respons otomatis tubuh kita yang dirancang buat melindungi kita dari bahaya. Prosesnya cepet banget, karena nggak perlu lewat otak buat mikir dulu. Dan inilah 5 langkah yang terjadi dalam sekejap mata. Dari reseptor di kulit kita, sinyalnya langsung ngacir lewat neuron sensorik ke sumsum tulang belakang. Dioper ke neuron motorik yang langsung kasih perintah ke otot buat kontraksi. Tarik! Tangan kita langsung menjauh. Ini adalah jalur super kilat yang melindungi kita, bahkan sebelum otak kita sempat memproses rasa sakit. Keren kan? Sekarang ada fakta menarik nih yang nyambung sama sistem ini. Angka 31. Kira-kira apa ya hubungannya sama refleks kita? 31 pasang, banyak banget ya. Itu adalah jaringan kabel super padat yang keluar dari sumsum tulang belakang kita yang memungkinkan komunikasi super cepat ini terjadi di seluruh tubuh. Ini contoh sempurna dari fakta yang bakal gampang banget diingat kalau belajarnya lewat game.
Dan ini ngebawa kita kembali ke poin utamanya. Dengan menjawab pertanyaan soal lengkung refleks, siswa itu nggak cuma menghafal proses. Mereka mulai berpikir dan menalar. Kenapa ya? Tubuh kita berevolusi dengan cara seperti ini. Oh, ternyata untuk perlindungan, untuk kecepatan, untuk bertahan hidup. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau sistem saraf yang serumit itu aja bisa kita ubah jadi permainan seru, kira-kira pelajaran mustahil apa lagi yang bisa kita taklukkan dengan cara ini? Fisika kuantum, filsafat, atau mungkin ekonomi? Wah, kemungkinannya jadi terbuka lebar banget. Mungkin batasannya cuma ada di imajinasi kita aja, ya kan?